Halo, selamat sore teman sebangsa sekalian. Apa kabar? Semoga kalian semua sehat lahir dan batin ya. Karena di masa pandemi sekarang ini sebenarnya bukan hanya kesehatan lahir kita yang terancam, tapi juga kesehatan batin kita, kesehatan mental kita. Gimana banyak dari kalian yang mungkin harusnya ada perayaan wisuda sekarang nggak bisa, bagaimana kalian yang seharusnya udah bisa dapat kerjaan sekarang belum dapat kerjaan, yang udah dapat kerjaan terpaksa pekerjaannya hilang, usahanya berkurang omsetnya dan lain-lain. Jadi sekali lagi saya doakan semoga kalian tetap sehat lahir maupun batin juga dalam menghadapi masa pandemi sekarang. Perkenalkan, nama saya Iman Syafei yang kali ini akan menjadi moderator kalian dalam sebuah diskusi yang hmm, uh, agak gimana ya, seru, penting nggak penting, tapi menurut saya sangat penting, yaitu politician one on one Kobar. Jadi Kobar itu stands for Kongko Bareng. Politician One One Kobar sendiri merupakan salah satu bagian dari rangkaian acara dari Political Fest. Nah, Political Fest ini menarik. Political Fest adalah festival pertama di Indonesia yang menyajikan segala sesuatu yang berhubungan tentang dunia politik, namun dikemas dalam kemasan yang santai, yang ringan, yang seru, dan juga ada hiburannya. Jadi kalau dari panitia bilang itu politainment, political entertainment. Ya sebenarnya kalau buat saya sendiri sih dari dulu politik tuh udah jadi semacam entertainment ya. Saya nonton politik tuh udah kayak nonton sinetron, kayak nonton House of Cards. Jadi ya mungkin buat kalian yang selama ini masih melihat politik sebagai sesuatu yang berat, yang oke boomer banget gitu ya, yang bapak-bapak banget. Semoga dengan political fest ini akan bikin kalian lebih bisa menikmati politik dengan seru. Nah, uh, kali ini seperti yang saya bilang tadi, diskusinya adalah politician one on one Kobar. Jadi di sini kita membahas segala sesuatu tentang bagaimana kalau seorang anak muda ingin atau tertarik masuk ke dunia politik. Karena nggak sembarangan. Karena gini, sebelum-sebelumnya anak muda tuh kan kalau kita tahu ngelihat politik tuh sebagai sesuatu yang tadi saya bilang bapak-bapak banget, ngebosenin, terus juga kayaknya kotor gitu ya, jadi males lah, mending kerja cari duit yang seru, bisa liburan dan yang lain gitu, ngapain mikirin negara, ngapain mikirin politik gitu. Tapi belakangan akhirnya banyak juga anak muda, millennials yang akhirnya terjun ke dunia politik, bahkan bukan terjun, bahkan ada yang bikin partai, ada yang jadi anggota legislatif, ada yang mau ngelamar juga jadi calon kepala daerah, banyak pokoknya. Makin ke sini peran anak muda makin sangat terlihat di dunia politik. Tapi ya itu tadi saya bilang, nggak sembarangan bisa masuk ke dunia politik. Masuk oke, nanti baru 1-2 tahun udah ambiar gitu, udah buyar. Karena memang fondasi politiknya sendiri nggak oke. Nah, oleh karena itu sore ini saya akan mau ngobrol bersama dua orang narasumber yang ya satu senior, satu semi senior, tapi dua-duanya itu memulai karir politiknya dari usia yang sangat muda dan sampai sekarang juga masih, kalau saya lihat pribadi ya, masih membawa semangat-semangat kemudaan dalam hal ya dalam hal idealisme, dalam hal energi, dalam aktivitas politik mereka sehari-hari gitu. Nah, daripada panjang lebar, saya mulai kenalkan aja dua narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Abdullah Azwar Anas. Beliau adalah Bupati Kabupaten Banyuwangi. Halo Mas Anas. Ya, sore Anas Mas. ini, ya Mas Anas ini Bupati Banyuwangi udah periode kedua ya. Jadi kalau saya jalan-jalan ke Banyuwangi nanya-nanya sama warganya gitu, mereka selalu bilang kurang Mas Anas 2 periode nih. Harusnya 3-4 periode lagi kalau bisa. Saking udah
sukses dan dicintainya oleh sama warga Banyuwangi. Mas Anas ini juga masuk politik dari muda, juga sekarang di akhir-akhir periodenya mulai membagikan ilmu-ilmu atau pengalaman-pengalaman dalam mengurus Banyuwangi dalam sebuah buku ya Mas Anas ya, Creative Collaboration 10 tahun perjalanan transformasi Banyuwangi. Gitu. Narasumber kedua, nah ini dia nih, adalah Sis Grace Natali. Halo Sis Grace. Hai Iman, apa kabar? Yes, baik, alhamdulillah. Sis Grace adalah co-founder, wah ini kayak startup banget ya, co-founder sekaligus ketua umum PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Menjadi salah satu politisi muda Indonesia yang berkomitmen melawan korupsi dan intoleransi. Perkenalannya singkat itu aja lah, nanti kita berkenalan lebih lanjut, berkenalan lebih dalam sama kedua narasumber ini di bagian, nah ini kita masuk di segmen tanya jawabnya. Oke, saya mulai sama latar belakang. Pertama ke Mas Anas dulu ya. Mas Anas tuh kalau saya ingat ya, saya umur 24 tahun tuh masih, dulu waktu masih 24 tahun masih nggak ngerti ya, kayaknya baru lulus terus baru awal-awal kerjaannya nongkrong ngabisin duit nggak jelas gitu. Sementara Mas Anas, ini kalau menurut catatan saya 24 tahun udah masuk MPR. Udah masuk, udah jadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mudah banget Mas Anas mulai berpolitik. Gimana sih ceritanya? Ya, jadi ini blessing saja saya kira. Dulu ini kan ada utusan mahasiswa zaman itu ya. Oke. 96, ya 96. Saya kebetulan dari kampung, kuliah di UI waktu itu. Kemudian biasa ada pemilihan-pemilihan kayak mahasiswa. Zaman itu kan masih ada mahasiswa teladan, mahasiswa berprestasi, kira-kira gitulah ya. Nah, sehingga waktu itu saya terpilih salah satu mahasiswa berprestasi. Kemudian saya mimpin organisasi ketua umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama itu waktu itu ya, zaman Gus Dur. Nah, sehingga dua lembaga ini kemudian waktu itu direkomendasikan untuk ikut mewakili ada utusan golongan. Saya waktu itu terpilih utusan golongan mahasiswa. Oh gitu. Itu waktu di MPR semuda itu yang dilakukan di parlemen itu sama nggak sih Mas kayak yang dilakukan sama legislator sekarang itu di DPR MPR? Waktu itu kebetulan masih ada GBHN ya, ada GBHN yang rapat-rapat waktu itu ya senior. Nah, kebetulan saya bagian ya ikut kayak tim perumus tapi bagian ngetik, sehingga saya bersyukur waktu itu menjadi satu pendengar yang baik di dalam rapat-rapat tim. Dan karena saya paling muda sehingga saya diminta untuk ngetik, membuat resume, ikut diskusi di tim kecil dan lain-lain, sehingga saya belajar cepat waktu itu. Ya memang berubah, tadinya biasa naik kereta gelantungan ke Depok kira-kira gitu. Kemudian harus pakai dasi, rapat-rapat sementara kira-kira gitu. Itu tahun 97 ya. Jadi 1 tahun kemudian terjadi reformasi 98 ya, yang salah satu motornya juga almarhum Gus Dur. Terus PKB waktu itu naik dan Mas Anas masuk PKB waktu itu ya. Ya, kemudian kami bergabung, dan di politik ini sebenarnya kita banyak mendapatkan insight-insight baru ya. Kalau dulu biasanya kita bisa berjuang di jalanan, tapi saya kira memang kita perlu masuk ke sistem, karena dari situ idealisme, inovasi, terobosan-terobosan kita bisa kerjakan dari dalam. Kita bisa usul lebih dekat dengan pengambil kebijakan daripada di jalanan. Tetapi saya kira, ya. Gimana ya, lanjut Mas? Ya, saya kira teman-teman punya ada pandangan yang di satu sisi harus mengontrol pemerintahan, di satu sisi akan masuk dalam sistem politik kira-kira. Itu masuk PKB jadi pengurus ya berarti selama jadi pengurus, terus mencoba masuk jadi anggota DPR juga ya 2004 kalau nggak salah, atau 2004 ya? Ya, saya di anggota DPR di Komisi 5 waktu itu dan Komisi 6. Di Komisi 5 kami banyak belajar infrastruktur, banyak belajar tentang pembangunan pedesaan dan juga transportasi publik.
Oke, jadi Mas Anas ini hoki banget ya. 24 tahun masuk MPR, lalu karirnya berlanjut, anggota DPR sampai akhirnya sekarang Bupati Banyuwangi. Nah, sekarang saya ke Sis Grace Natali, ini juga menarik. Seorang jurnalis, presenter berita, lalu loncat sebagai konsultan research and consulting politik ya. Yang mana kalau menurut asumsi saya sih akhirnya selama jadi jurnalis tahu banyak insight, tahu banyak obrolan-obrolan politik yang tingkat tinggi, obrolan-obrolan politik di belakang, lalu juga sebagai konsultan tahu caranya gimana misalnya menang pemilu, menang pilkada dan lain-lain, sehingga pede untuk masuk politik sampai pede bikin partai sendiri, gitu nggak sih? Sama sekali nggak pede sih sebenarnya, bukan karena Waduh, itu. terus. Apalagi ternyata ya setelah saya ikut terjun dalam politik praktis, saya baru tahu gitu. Saya pikir dulu ketika saya jadi wartawan, saya udah lebih tahu dibandingkan masyarakat nih gitu kan. Kalau di dapur media kan kita banyak dengar cerita-cerita inside story, yang tidak semuanya kita beritakan kepada masyarakat, disaring lagi gitu kan. Dengan berbagai pertimbangan lah. Nah ternyata setelah saya terjun, saya baru tahu ternyata apa yang media ketahui itu baru seujung kuku. Mungkin gitu ya Mas Anas. Ya kan, karena di dapurnya para politisi atau orang-orang yang terjun dalam politik praktis, mereka menentukan berita apa yang mereka mau diseminasi keluar gitu kan. Impresi apa yang mau, pesan apa yang mau disampaikan. Jadi saya pikir tadinya saya udah cukup tahu, ternyata jauh lah ternyata ya gitu. Kalau pertama-tamanya kenapa saya ingin, sebenarnya nggak sengaja sih Iman. Jadi saya selama jadi wartawan, saya sebenarnya nggak terlalu suka dengan liputan politik. Tapi harus kan, nggak bisa menolak penugasan ketika itu ya. Ya jadi ya dijalanin aja gitu. Tapi saya nggak terlalu suka. Antara lain saya ngelihat para tokoh-tokoh politik yang dulu saya wawancara, nggak semuanya sih. Tapi mereka tuh suka tidak konsisten antara on air dan off air. Gitu. Mungkin memang ngalamin juga gitu kan. Ya. Tapi kalau Mas Anas dari dulu konsisten kok. Oke, ya saya setuju itu. Nah, saya sekarang pengen ngomongin soal apa ya? Soal niat. Jadi gini, saya tuh sering banget dengar omongan orang, terutama orang-orang tua gitu ya. Oh, orang tuh masuk politik kalau udah selesai sama hidupnya gitu. Jadi udah nggak mikirin diri sendiri lagi, udah selesai sama urusan-urusan yang mayoritas keduniawiannya, jadi pengen ngurusin bangsa, pengen ngurusin rakyat yang banyak. Nah, untuk anak-anak muda sendiri kan yang kita tahu kan mereka masih punya cita-cita pribadi yang besar gitu kan, masih ingin berkeluarga, masih ingin ngasih makan keluarganya biar sejahtera, masih ingin ini itu, jalan-jalan dan segala macam. Untuk anak muda yang ingin masuk ke politik, gitu, gimana sih sebenarnya dari para narasumber berdua ini untuk balancing gitu loh. Jadi antara niat untuk mensejahterakan rakyat, untuk bantu rakyat, untuk bikin sesuatu yang lebih impactful, sama cita-cita pribadi. Soalnya kalau tidak di-balance ya banyak yang kita lihat kan sebenarnya anak muda yang masuk politik gara-gara bapaknya pejabat atau bapaknya pengusaha, dipakai politiknya untuk ya cari uang, cari lebih banyak uang, cari lebih banyak usaha dan lain-lain. Ke Mas Anas, gimana Mas Anas, menurut Mas Anas? Ya, politik itu ya mungkin bisa seperti kertas putih ya, tergantung kita mau mengisinya seperti apa, seperti cek kira-kira gitu. Memang tidak sedikit juga di politik ini kemudian ada penyalahgunaan kekuasaan. Tapi juga tidak sedikit juga dan banyak sekali bagaimana politik ini bisa menjadi jalan untuk mensejahterakan banyak orang. Yeah. Kalau di perusahaan mungkin hanya ya untuk ratusan orang, tapi begitu di politik kita bisa mendorong penciptaan lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Bisa membantu orang miskin dengan kebijakan di politik yang lebih terukur. Jadi
saya kira dua-duanya penting ya, membangun ekonomi, karir penting, dan kita masuk di politik untuk membantu banyak orang dengan jalan politik juga penting. Dan politik menurut saya jangan dijauhi oleh orang-orang yang hebat, anak-anak muda yang idealis, inovatif, justru menurut saya harus dimasukin. Dan sekarang ruangnya sangat terbuka, tidak seperti dulu. Sekarang partai-partai memberikan ruang buat anak-anak muda, termasuk di tempat Mbak Grace ini, saya kira. Ya, apalagi sekarang pemilih misalnya 40% milenial. Jadi anak-anak muda sekarang menjadi rebutan dari bagian dari elektoral yang diperebutkan oleh partai-partai politik atau kegiatan-kegiatan politik. Oke. Jadi kalau menurut Mas Anas, karir anak muda sebagai politisi itu bisa apa ya? Bisa dibangun dan bisa menghidupi gitu ya berarti ya? Nggak harus misalnya ada sampingan lain atau ada proyek mainan lain dan segala macam gitu. Saya kira ruangnya akan sangat banyak ya. Kemudian di politik kan juga kemudian banyak teman, kawan. Tapi yang paling penting menurut saya adalah sekarang butuh banyak di politik ini anak-anak muda yang hebat menurut saya. Terutama di daerah-daerah di kampung seperti saya. Saya ini tiba-tiba pulang kampung yang sudah di Jakarta sekian tahun, ke Banyuwangi misalnya. Dan saya ada di kampung-kampung di daerah ini, local government sekarang membutuhkan banyak anak-anak muda untuk pulang kampung juga untuk membangun daerahnya. Oke. Saya ke Sis Grace nih, pertanyaan yang sama soal cita-cita pribadi sebagai anak muda dan juga cita-cita politik yang seharusnya kan politik itu tujuannya adalah untuk membantu banyak orang, mensejahterakan rakyat dan lain-lain gitu. Gimana balancingnya supaya tidak terjadi yang banyak kita lihat sekarang gitu ya anak muda sih, cuman gayanya sama aja kayak orang tua gitu. Iya, saya nggak setuju juga sih kalau dibilang orang tuh harus sudah selesai dengan hidupnya ya Iman. Artinya iya sih, itu mungkin bisa diartikan dengan dia sudah bisa membedakan mana kepentingan pribadi, mana kepentingan yang lebih besar. Dan anak muda atau orang yang lebih punya banyak pengalaman bisa saja mencapai posisi itu gitu. Ditambah lagi kalau buat saya dan teman-teman, kita belajar untuk membuat sistem sih, gimana supaya orang boleh punya kadar kedewasaan yang berbeda-beda, tetapi dengan sistem kita membuat standarisasi supaya mereka bisa deliver pekerjaannya dengan baik, begitu kan? Karena kalau hanya mengandalkan kamu udah selesai belum dengan hidup kamu, ya kan itu yang tahu kan dirinya sendiri, gitu kan? Jadi kita butuh banget, kayak kita lihat banyak pemimpin-pemimpin muda yang tahu persis ya apa yang mau mereka kerjakan. Itu mereka ya anak-anak muda biasanya kan lebih berani mengambil resiko, lebih berani mencoba hal-hal yang baru, lebih adaptif dengan tantangan kondisi terkini. Semangat itu sih yang kita butuh hari ini di saat situasi bisa berubah dengan cepat begitu kan. Dan itu yang saya dan teman-teman berusaha pengen ngajak mengedukasi anak-anak muda sebenarnya. Kalau yang dicari masih ada keluarga yang anak kecil yang masih perlu disekolahin, misalnya kalau keluarga muda dan sebagainya, siapa bilang kalau kamu di politik itu atau di sektor publik itu tidak bisa hidup dengan baik? Kan sekarang remunerasi yang didapatkan oleh anggota dewan ya sudah baik gitu ya. Sudah cukup lah, rata-rata kayaknya level kalau kerja di sektor publik, di sektor swasta, mungkin level manager gitu kan. Udah oke kok, cuma tinggal bagaimana caranya kita membuat sistem supaya mereka yang nanti duduk di jabatan-jabatan publik ini bisa deliver dengan baik. Oleh karena itu butuh sistem, butuh alat untuk bisa memonitor, harus ada reward and punishment supaya orang-orangnya bisa tetap di dalam rel gitu, nggak melenceng sendiri. Karena kalau mengandalkan pada masing-masing pribadi, individu, terlalu repot ya. Iya. Nah, gini, tadi saya sempat sebut bahwa banyak orang yang bilang kan, wah muda doang nih, tapi gayanya sama kayak orang tua. Nah, akhir-akhir ini tuh saya sering menemukan cibiran-cibiran ya terhadap politisi muda gitu. Nah, kalau kita ingat dulu tuh, kalau anak muda yang masuk politik, dia selalu dicibir.
Yang nibir ini senior-senior, orang yang lebih tua gitu. Isi cibirannya adalah, ngerti apa sih ini anak-anak kemarin sore sama politik gitu kan. Sering tuh kita dengar. Mas Anas mungkin yang masuk politik dari 97 tuh udah hatam tuh, udah tahu ya. Nah, tapi sekarang juga saat banyak anak muda juga join politik, timbul lagi nih cibiran. Sekarang dari dua pihak malahan, dari orang tua, dari yang senior, sama dari sesama anak muda. Kalau orang tua biasanya sekarang omongannya, anak muda nih gerasak gerusuk, gerabak gerubuk, itu tidak sistematis kerjanya, mau main cepat aja. Sedangkan kalau dari anak muda, ya itu tadi yang saya bilang, sama aja nih antara anak muda sama orang tua kalau udah masuk politik, gayanya ya udah pemain-pemain lagi, politisi-politisi secara umum aja gitu. Menurut Sis Grace duluan nih, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh anak muda, atau kompetensi apa yang harus dimiliki sama anak muda untuk supaya cibiran-cibiran tadi tuh nggak terbukti gitu. Jadi kalau mereka masuk nggak tiba-tiba rusuh, nggak tiba-tiba sistemnya chaos, atau juga pas mereka masuk mereka tetap kuat iman gitu, nggak sama gayanya sama politisi yang tua gitu. Ini Iman lagi curhat soal siapa sih? Enggak. Kalau ya itu tadi ya, gerabak gerubuk mungkin by nature anak muda lebih mau cepet kan. Tapi kan dia tidak akan bekerja sendiri nih Man. Ya ini balik lagi ke kultur dari organisasi masing-masing. Kalau yang berlaku di organisasi saya di PSI, kita kerjanya itu selalu bareng-bareng dan selalu suasana yang dibangun itu adalah siapapun boleh ngasih usulan dan boleh bersuara. Jadi kadang-kadang usulan saya ditolak pun oleh pengurus atau oleh staff itu biasa aja gitu kan. Jadi kan kita teamwork. Jadi apalagi untuk keputusan yang sangat penting ya, kita kan nggak sendiri ini. Jadi jangan takut juga lah ngebayangin politik itu adalah barang yang begitu mengerikan dan terlalu serius gitu. Kita tuh nggak sendirian, kita punya tim. Dan, nah ini mungkin agak penting nih, agak penting bahwa kita ada di dalam organisasi yang nggak melarang orang untuk menjadi pintar, memberi kesempatan untuk orang menjadi, untuk memberi kesempatan untuk orang menjadi besar gitu kan. Karena tadi mungkin ruang buat anak muda memang susah tuh, Man. Karena di banyak organisasi yang saya tahu, kadang-kadang jadi pinter aja salah. Nggak boleh lebih pinter dari ketua umum, nggak boleh lebih pinter dari keluarganya ketua umum, nggak boleh lebih pinter dari senior. Ya kan, kalau kelihatan lebih maju, kelihatan lebih bersinar, nanti bisa-bisa kamu dikucilkan gitu kan. Dan sebagainya itu Mas Anas senyum-senyum. Tapi ada banyak cerita-cerita kayak gitu yang sehingga anak-anak muda jadi memang nggak punya kesempatan untuk berkembang, nggak punya kesempatan untuk berbuat kesalahan, belajar dari kesalahan, untuk kemudian dia menjadi dewasa. Karena itu kan sebuah proses ya, pembelajaran itu sebuah proses. Banyak juga kok yang udah usianya sudah banyak itu angkanya, tapi masih membuat kesalahan. Apalagi di masa-masa seperti ini ya, pandemi. Siapa sih kepala negara yang tahu persis yang sekarang ini tidak trial dan error gitu dalam mengatasi masalah gitu. Nah, tapi yang penting adalah kita mau dengar masukan, kita work dengan orang-orang dengan baik, kita mencari solusi yang terbaik, dan kita untuk itu butuh ekosistem yang baik. Kalau nggak ada ekosistem yang baik, tadi baru pinter sedikit aja sudah ditandain gitu. Nah, itu susah buat anak muda atau siapapun ya sebenarnya, nggak cuma anak muda. Apalagi anak muda punya pressure kan. Tadi di pressure dari anak mudanya sendiri, pressure juga dari yang senior. Iya, ya. Nah, saya ke Mas Anas, pertanyaan serupa. Jadi gimana anak muda yang masuk politik tuh biar smooth gitu? Karena biar nggak dapat cibiran-cibiran yang seperti saya bilang tadi. Ya, saya kira kalau baca sejarah masa lalu kita, bagaimana founding father kita diisi anak-anak muda, Syahrir memimpin PSI usia 21 tahun. Begitu juga banyak tokoh-tokoh hebat, Bung Karno, Bung Hatta, pikiran-pikiran politiknya itu disemai ketika masih kuliah. Bahkan pikiran-pikirannya menjadi buku dan inspirasi dari pergerakan di Indonesia. Nah,
saya kira sekarang kita memang perlu ada kerja-kerja terukur memang Mas Iman, Mbak Grace ya. Nah kebetulan saya punya pengalaman sih, politik itu kan ada dua, bisa di eksekutif, bisa di legislatif. Waktu saya di legislatif banyak usul terus, karena memang bukan mengeksekusi, usul, membuat DIM, daftar inventarisasi masalah, dan seterusnya. Dan itu memang tidak terlalu bisa dilihat, tapi untuk membuat kerangka kebijakannya luar biasa ketika kita di legislatif, karena disitulah fondasi dan berbagai regulasi dibuat. Nah, ketika saya menjadi eksekutif seperti bupati, saya bisa lebih cepat terukur karena saya langsung bisa eksekusi. Misalnya ada anak tidak bisa kuliah, kami langsung bisa kuliahkan. Contoh di Banyuwangi sekarang ada 800 anak tidak mampu saya kuliahkan secara gratis. Di Banyuwangi ada orang miskin yang sebatang kara tidak punya rumah, tidak punya anak, tidak punya keluarga. Kami pagi dan sore namanya program Rantang Kasih, kami kirim rantang makanan gratis kolaborasi dengan Gojek ke rumah masing-masing. Ini udah tahun ketiga misalnya. COVID juga sama. COVID ini betul tadi, ini seperti ujian leadership bagi kita semua. Alhamdulillah di Banyuwangi termasuk 3 kabupaten yang kuning di Jawa Timur, yang sampai sekarang 86, 55 sembuh. Dan kami juga new normal, kami juga kerjakan. Mungkin ada video sedikit Mas Iman, biar nggak serius-serius ada. Oke, coba. Nah, video new normal pariwisata. Wisata ini menjadi salah satu jalan ekonomi yang kami tempuh di Banyuwangi. Sehingga sekarang kemiskinan Mbak Grace 20,4% kemiskinan di Jawa Timur. Di Banyuwangi, termasuk ya kabupaten yang kelas 3 lah, karena kemiskinannya tinggi. Alhamdulillah sekarang turun menjadi 7,4%. Wow. Jadi itu masuk penurunan cukup drastis kemiskinan di Banyuwangi. Mungkin teman-teman bisa diputarkan video. Coba video tadi kita puterin. Pariwisata bisa ditampilkan. Gaya baru pelesiran ke Banyuwangi, tradisi, teknologi, keindahan, dan kesehatan. Berwisata ke Banyuwangi tak akan sama lagi dengan sebelumnya. Bakal lebih happy, pakai teknologi, makin kaya tradisi, dan bikin sehat diri. Apa gaya baru wisata Banyuwangi? Ada aplikasi panduan kesehatan. Sajikan semua destinasi, hotel, homestay, kafe, restoran, dan warung makan yang telah mendapat sertifikasi kebersihan dan kesehatan dari Dinas Kesehatan. Ada paket wisata tradisi di alam permai yang bikin sehat diri. Banyuwangi cagar biosfer yang berlimpah oksigen. Seni budaya penuh kearifan lokal tersaji. Protokol ketat pengisi acara dan pengunjung. Kuliner organik, sehat, dan higienis. Buah lokal kaya vitamin. Paket wisata outdoor bikin sehat jiwa raga. Ada protokol jam buka untuk destinasi dan kafe resto. Tak boleh lagi buka non-stop 7 hari seminggu, biar ada waktu evaluasi kesehatan dan kebersihan. Ayo, datang ke Banyuwangi. Anda pasti ingin kembali. Ya, ini Mas Iman, sehingga Banyuwangi termasuk destinasi yang pertama kali dibuka, dihadiri oleh Bapak Presiden, karena dianggap inovasi di daerah kami berjalan dan dukungan anak-anak muda. Karena 189 desa kami sudah terhubung fiber optik, sehingga pelayanan publik cukup pakai tanda tangan elektronik, semua kepala desa bisa melakukan layanan elektronik dari HP. Nah ini Mas Anas, saya jadi saya potong, sorry. Jadi Mas Anas sebagai sekarang pimpinan daerah gitu ya, pimpinan eksekutif di daerahnya, Mas Anas sendiri sejauh mana sekarang memfasilitasi anak-anak muda gitu ya yang mau ikut terjun berpartisipasi dalam ya either itu di dunia politik atau misalnya di dunia pemerintahan untuk Banyuwangi sekarang? Ya, anak muda punya ruang yang sangat luas, terutama di sektor kreatif Mas Iman. Dan sebelum situ saya sekali lagi seluruh proses kepemimpinan, seleksi macam-macam kan lewat politik. Nah, kami ini juga dipilih oleh partai politik. Kalau partai politiknya tidak pilih, kami juga tidak terpilih. Dan dari situ kemudian kami punya kesempatan. Dan sekarang partai politik banyak sekali memberi ruang kepada anak-anak muda untuk tampil di berbagai tempat, termasuk di daerah. Nah, bagaimana di Banyuwangi? Hampir ruang-ruang kreatif ini melibatkan anak muda. Di Banyuwangi tahun ini ada 123 event festival. Dan ini ruang yang menemukan berbagai latar belakang agama, sektor kreatif ada di tempat itu. Kemudian kami kolaborasi dengan Dana. Ini ada 1.000 UMKM dalam beberapa hari ke depan kita integrasikan.
begitu juga kerjasama dengan beberapa startup untuk melibatkan anak muda, sehingga kolaborasi antara ekonomi tradisional di Banyuwangi dengan sektor kreatif ini menjadi ruang bagi anak-anak muda untuk berkiprah di Banyuwangi, Mas Iman. Oke, wah, ini seru banget nih kalau banyak orang-orang seperti Sis Grace yang memfasilitasi anak muda di partai politik, orang-orang seperti Mas Anas yang memfasilitasi anak muda di pemerintahan. Ya, makin banyak yang berpartisipasi, makin menggugah anak-anak muda lain ya untuk juga ikut berpartisipasi, akhirnya nggak mikirin diri mereka sendiri pada akhirnya gitu. Mas Iman, sekarang banyak sekali partai-partai nih Mas Iman, termasuk di PDI Perjuangan, anak-anak muda. Oh iya, Mas Anas sekarang PDI Perjuangan ya? Ya, diberi ruang luas sekali untuk memimpin daerah dan saya terima kasih kepada Ibu Mega karena diberikan ruang yang sangat luas bagi kami untuk memimpin di daerah, bahkan rekomendasi dengan cepat dikeluarkan oleh beliau untuk anak-anak muda di daerah. Oke. Nah, guys, kita mungkin sekarang masuk ke dalam segmen yang lebih tektokan ya, segmen Q&A, di mana di sini kita akan membahas banyak soal insight-insight kalau mau masuk ke dunia politik, dan juga tips-tips kalau udah masuk dan berkiprah langsung di politik praktis. Nah, ini pertanyaan pertama nih, banyak sekali yang menanyakan gitu. Ini sebagai kayak FAQ lah bagi anak muda kalau mau masuk politik. Kenapa generasi muda harus peduli sama politik? Apakah yang peduli harus yang mau masuk politik doang, atau anak muda secara umum juga harus paham? Itu menurut para narasumber gimana? Sis Grace duluan. Kenapa anak muda harus peduli sama politik? Karena politik itu ya kemudian segala apapun yang diputuskan ya di Indonesia itu merupakan hasil dari proses politik dan pasti berpengaruh pada hidup kita, hidupnya setiap orang, termasuk hidup kita semua, apalagi buat anak-anak yang masih muda ya, karena kan perjalanan masih panjang. Jadi soal pendidikan, soal kesempatan kerja, dan soal banyak sekali policy-policy yang akan kita alami sebenarnya dalam bentuk pengalaman hidup gitu, yang kemudian sebenarnya itu berasal dari keputusan politik. Jadi kalau kita tidak peduli atau menyerahkan aja untuk diputuskan oleh orang-orang yang mungkin tidak satu value mungkin, atau tidak satu semangat dengan kita, ya sayang aja, karena itu berarti kamu membiarkan hidupmu diputuskan oleh orang lain. Oke. Mas Anas? Ya, sebenarnya kita ini hampir yang kita hadapi di lingkungan, transportasi publik, kota yang nyaman, yang bersih, kesehatan yang bisa diakses, pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua, ini sebenarnya dampak dari kebijakan politik. Jadi tidak bisa kita anti politik, karena untuk mendapatkan pendidikan yang nyaman harus ada keputusan politik dalam bentuk regulasi. Harus ada kepala daerah yang juga punya kepedulian untuk mengeksklusi itu. Jadi saya kira paradigma lama emang kita jangan dekat-dekat sama politik. Tapi sekarang hampir sekali ada kesadaran kolektif dari banyak anak muda mulai peduli dan melek politik. Oke. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya ini juga, banyak sekali lah ditanya, termasuk juga sama saya gitu, yang beberapa kali juga bersentuhan sama dunia politik. Politik itu tuh masuknya apakah harus orang yang udah punya uang gitu ya? Maksudnya nggak harus anak pejabat atau konglomerat sehingga mereka bisa ini itu. Tapi at least apakah kalau masuk politik harus membayar iuran ini itu, atau misalnya harus punya uang untuk bikin acara ini itu gitu? Gimana anak-anak muda yang biasa-biasa aja? Saya ke Mas Anas dulu deh. Ya, sekarang ini anak-anak yang punya ide gagasan hebat sekarang justru dicari oleh lembaga-lembaga, terutama lembaga-lembaga yang memang membutuhkan itu, termasuk partai politik. Sekarang membutuhkan banyak anak hebat. Saya kira gitu ya Mbak Grace ya. Nah, anak-anak hebat ini diberi ruang, diberi kesempatan, dan membutuhkan mereka. Dan saya kira tidak, bahkan mungkin saya melihat sebagai partai politik yang tanpa mahar, misalnya. Yang saya hadapi misalnya di PDI Perjuangan, kemudian juga beberapa partai yang lain. Ini kan memberikan pendidikan buat saya yang tanpa mahar juga bisa bergerak. Dan anak muda sekarang yang hebat justru dicari loh. Bahkan sebagian dibiayai oleh partai politik.
Ya, toh, saya dengar Nasdem juga begitu. Dan Mbak Kris saya kira sama mungkin ya di PSI dan juga partai-partai yang lain. Jadi sekarang anak muda malah dicari anak-anak yang hebat. Karena eranya sudah berubah sekarang. Pencitraan saja tidak cukup, tetapi perlu orang-orang yang produktif. Jadi kita semua sekarang sebenarnya berada di ruang yang terbuka untuk berkreasi dan berkarya. Bahwa ketika di dalam politik ada kadang perbedaan pandangan, ini kadang tergantung cara. Betul kata Mbak Kris tadi, kita harus bisa membaca rasa kata. Kalau di politik terlalu kelihatan terlalu menonjol, kadang-kadang ya ada yang tidak suka. Kemudian dan seterusnya lah. Saya kira di semua tempat sama. Tapi yang paling penting, yang paling pokok adalah politik ini menjadi tempat yang hebat menurut saya untuk membuat rakyat bisa mendapatkan keinginannya, termasuk kesejahteraan, lingkungan yang nyaman, pendidikan yang terakses, dan seterusnya. Oke, ke Sis Grace. Nah, ini sebenarnya akan banyak nih pasti penjelasannya. Kalau yang selama ini dikatakan bahwa harus punya modal besar gitu ya, atau harus punya koneksi di dalam partai dan sebagainya, balik lagi bagaimana kultur atau sistem yang berlaku di organisasi. Kalau di PSI kita membuat mekanisme konvensi termasuk seleksi terbuka ketika kemarin mencari calon legislatif. Jadi kita undang tokoh-tokoh independen, ada Ibu Mari Elka Pangestu, Pak Bibit Samatrianto, Pak Mahfud MD antara lain ya, Mas Gunawan Muhammad, Ernest Prakasa, antara lain yang duduk di dalam panel juri, dan kemudian semua wawancaranya kita siarkan online di YouTube Live dan Facebook Live. Jadi siapapun bisa. Nah, terkait dengan kalau yang dikatakan tadi ya, kalau pemilihan campaign dan sebagainya perlu uang nggak sih? Gitu. Ini ada dua real story bahwa anggota dewan kami di daerah DPRD itu ada satu di Medan, namanya Erwin. Dia itu adalah driver online, ojek online, gitu. Ya tentu bisa terukur lah ya berapa kemampuan finansial oleh seorang ojek online. Nggak mungkin kan dia jor-joran, apalagi beli-beli suara. Tapi sekarang dia terpilih menjadi anggota dewan DPRD di Kota Medan dari PSI. Di Solo ada satu orang yang jadi anggota dewan kami, itu tadinya dia 13 tahun security. Tapi sekarang dia menjadi anggota DPRD di Solo gitu. Jadi bisa kok. Hari ini kita punya privilege, ada yang namanya social media. Yang membantu kita untuk bisa sosialisasi dengan lebih mudah, untuk komunikasi dengan konstituen lebih mudah juga, bikin gimmick-gimmick yang lebih gampang ya, tanpa biaya yang terlalu besar. Dan yang paling penting juga, balik lagi sih, kalau kita di kampus atau di SMA mau jadi ketua OSIS, ketua senat, ya harus jadi orang yang bisa bergaul. Jadi latihan bagaimana cara menempatkan diri, bagaimana jadi orang yang bisa merangkul semua orang yang berbeda golongan. Sebenarnya pengalaman yang sangat-sangat berharga sih. Jadi dengan begitu, balik lagi kan, kamu kan mau minta orang untuk percaya, untuk ngasihkan satu-satunya suara yang dia miliki pada hari pemilihan. Ya tentu tergantung dari bagaimana cara kita membawa diri. Kita punya teman-teman nggak yang bisa bantuin kita tanpa dibayar jadi relawan kita dan sebagainya. Dan itu bisa kok dilakukan. Buktinya ada security, ada driver ojek online yang sukses duduk di kursi dewan. Yes. Gitu. Saya setuju sih, apalagi ini masa pandemi sekarang kan mau kampanye darat susah ya, jadi memang sosial media dan kampanye udara yang lain memang sangat diandalkan, dan itu murah ya, bahkan gratis juga. Nah, saya lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini nih agak-agak dalam sih, soal mental atau tekanan mental kalau masuk politik gitu ya. Jadi tekanannya berbagai macam nih, dari mulai kegagalan gitu, misalnya gagal terpilih jadi anggota dewan, gagal terpilih jadi kepala daerah, atau misalnya partainya gagal masuk parlemen misalnya ya. Terus juga tekanan-tekanan lain, misalnya diancam ini itulah, atau misalnya dibully sama netizen gitu. Nah, kira-kira perlu sekuat apa sih mental seseorang, apalagi anak muda gitu yang kadang-kadang masih galau gitu. Apakah sehat gitu untuk kesehatan mental mereka masuk politik? Saya ke Sis Grace dulu coba.
Alhamdulillah sampai saat ini saya masih sehat walafiat. Kalau yang namanya bully di medsos sih itu makanan setiap hari ya. Dan menurut saya mental kita itu Tuhan menciptakan semua orang dia punya mental yang bisa ditempa gitu. Dan tentunya ini kan proses ya, nggak juga hari pertama kita masuk langsung mendapatkan tekanan yang luar biasa. Itu kan step by step. Dan buat saya mentalitas saya hari ini dibandingkan waktu saya mulai, saya merasa jauh lebih tahan banting hari ini, dan buat saya it's good gitu. Prosesnya memang harus dijalani, Iman. Jadi jangan khawatir, jangan bilang, aduh saya nggak bisa kayak orang ini, saya nggak seberani dia gitu. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang nyuruh kamu untuk tiba-tiba melakukan hal-hal yang di luar daripada kemampuan kamu gitu. Itu adalah proses yang gradual gitu. Dan kesulitan hanya akan membuat kita menjadi lebih kuat kok. Kalau kamu nggak punya banyak pengetahuan tentang politik ya nggak apa-apa. Tapi justru ketika gelas kamu kosong, air yang masuk itu pasti ada aja yang ketangkap di dalam gelas yang kosong itu gitu kan. Jadi kita akan lebih pinter sedikit dibandingkan kemarin atau minggu lalu atau bulan lalu gitu. Jadi nggak apa-apa. Ini adalah sebuah proses, termasuk memupuk keberanian itu juga sebuah proses. Mentalitas makin kuat itu juga proses. Jadi don't worry. Yang penting ekosistemnya baik, saling support, jangan saling tusuk-tusukan di dalam. Meng-grooming dan memberi kesempatan untuk anak-anak muda bisa grow, itu yang paling penting ya. Oke. Mas Anas, gimana Mas soal mental tadi? Ini mental gagal atau mental pas sudah jabat ini? Ya segala macam lah, mental gagal, mental diserang. Ya, jadi saya ini pernah mencalonkan legislatif, pernah tidak jadi. Tapi dari situ saya ini belajar. Tapi saya menjadi banyak punya teman dan banyak belajar terhadap lingkungan saya. Kita bertemu dengan banyak orang yang berbeda, latar belakang agama, latar belakang pendidikan, pengalaman. Dan ini menjadi ilmu yang luar biasa buat kami ketika kami gagal menuju Senayan di awalnya. Ya, karena waktu itu masih nomor urut, bukan suara terbanyak. Waktu itu suara saya paling banyak, tapi tidak lolos. Karena nomornya bukan nomor 1. Misalnya. Wah, itu sakitnya double tuh ya. Di sini kira-kira gitu. Nah, jadi tapi kan sekarang sudah berubah suara terbanyak. Jadi sebenarnya sekarang ruangnya lebih terbuka buat anak-anak. Seperti tadi ada satpam yang kemudian jadi legislatif kata Mbak Grace. Nah, yang kedua ketika menjabat, saya kira ketika menjabat tekanannya ekspektasi rakyat ke kita itu banyak sekali. Maunya setelah menjabat langsung kelihatan. Padahal ada proses penganggaran, yang berikutnya baru jalan. Apalagi Mas Iman, Mbak Grace ketika kita menjabat jadi bupati misalnya, yang sudah berjalan adalah APBD yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi kita belum bisa jalan. Sementara orang sudah punya target 100 hari. 100 hari harus jalan. Maka akhirnya ekspektasi yang terkait di luar non APBD yang kita bisa kerjakan. Sementara orang kalau tidak terpenuhi harapannya, sekarang luar biasa, langsung dibully di medsos. Keluarga kita tahu dan seterusnya. Tapi memang kita harus kuat dan kita harus siap bahwa ketika punya jabatan publik, jabatan politik, ya memang harapan rakyat seperti itu. Kalau enggak ya jadi ustadz di musola kata teman saya kira-kira begitu. Jadi memang harus siap kira-kira gitu. Oke, Mas Anas, singkat nih. Kalau menurut Mas Anas, pemimpin yang ideal untuk Indonesia itu seperti apa sih? Wah, ini pertanyaannya singkat tapi berat ini. Yes. Yang ideal adalah yang mendengarkan aspirasi rakyat dan bisa mengambil keputusan, kemudian dilaksanakan untuk bisa memenuhi aspirasi masyarakat. Tentu ini adalah yang ideal ya. Yang lain-lain saya kira terkait dengan skala prioritas, kebijakan, dan seterusnya. Karena setiap pemimpin itu menurut saya tidak bisa semua dikerjakan. Dan tidak semua aspirasi bisa dikerjakan. Kayak istilah saya ini perlu skala prioritas. Ada anggaran terbatas, jabatan terbatas, dan kewenangan yang terbatas. Di pemimpin yang mendengarkan aspirasi dan mengambil skala prioritas untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Kalau Sis Grace, pertanyaan yang sama, pemimpin yang ideal menurut Anda? Saya setuju dengan yang tadi Mas Anas bilang, jadi saya tambahin lagi aja dikit ya, karena saya setuju dengan semua yang tadi Mas Anas kriterianya. Ditambah lagi mungkin buat Indonesia hari ini kita punya tantangan intoleransi yang cukup serius. Karena dari sejumlah survei atau kajian ya antara lain yang dibuat oleh
oleh PPIM UIN itu menemukan survei terhadap guru-guru dari TK sampai dengan SMA bahwa banyak guru-guru itu ada sekitar 50% lebih memiliki opini intoleran yang tinggi gitu. Jadi bayangkan guru-guru yang mengajar anak-anak kita dari Sabang sampai Merauke, setiap hari mereka bersentuhan dengan anak-anak, mereka ini memiliki opini intoleran yang tinggi. Padahal kondisi Indonesia itu sangat beragam. Kita tahu ada berbagai macam suku, bahasa daerah, dan sebagainya. Jadi sudah merupakan takdir kita sebagai bangsa Indonesia bahwa kita ini beragam. Bahwa tidak ada yang namanya Indonesia asli, ini dibuktikan melalui tes DNA begitu ya, leluhur gitu. Semuanya pendatang. Jadi ketika sekarang ini isu-isu atau politik identitas dijadikan alat termasuk untuk memperebutkan kekuasaan untuk kepentingan elektoral, ini dampaknya panjang gitu. Jadi yang tadi Mas Anas katakan, ditambah saya bayangkan akan menjadi sangat ideal kalau pemimpin Indonesia nantinya juga punya menempatkan ini dalam daftar prioritasnya untuk kembali meneguhkan, merekatkan tenun kebangsaan kita. Waduh. Yang iya dong, karena kita nggak kemana-mana nanti, kita nggak maju-maju nih kalau, dan ini akan selalu dipakai loh Man. Bayangkan kalau kita pilkada berulang nih. Kalau mau pilkada pasti mulai rame isu-isu lagi politik identitas. Jarang orang bicara tentang apa yang mau dia kerjakan nanti. Yang lebih dikedepankan adalah soal yaitu tadi tentang atribut identitas yang sudah melekat dalam dirinya, putra daerah apa bukan, agamanya apa, sukunya apa. Jadi kan yang rugi akhirnya masyarakat nanti ketika akhirnya yang terpilih orang yang secara substansi kurang baik dibandingkan calon yang lain begitu kan. Jadi saya merasa ini harusnya juga menjadi prioritas buat para pemimpin yang ideal yang saya harapkan selain daripada tadi kriteria yang sudah disebutkan. Oke. Pertanyaan terakhir untuk dua narasumber ini dari saya, yaitu saya mau minta ini wejangan lah dari Bapak Ibu berdua pada anak-anak muda yang ingin masuk politik. Wejangan dan juga mungkin ajakan gimana biar masuk politik dengan jalur yang baik-baik. Dari Mas Anas dulu. Iya, saya ingin ajak pada teman-teman, pertama untuk tidak alergi pada politik, karena hak anak-anak muda sekarang di politik cukup besar, kurang lebih 40% ya. Jadi kita bisa menentukan banyak hal. Nah kalau ini tidak diisi oleh anak-anak muda yang hebat, yang kreatif, yang punya kemampuan, sayang sekali. Tentu politik ada dua ya, salah satunya ada di eksekutif, ada di legislatif. Sama sudah eksekutif, kita bisa merancang, mengusulkan berbagai kebijakan yang bisa memberi ruang kepada anak-anak muda ke depan yang hebat. Atau sekaligus anak-anak muda di daerah-daerah atau di berbagai tempat bisa langsung masuk ke eksekutif, mencalonkan diri jadi bupati atau jadi gubernur. Disitulah kita bisa mengambil kebijakan dengan cepat terkait dengan pemberian ruang, kesempatan, ruang kreatif pada anak-anak, sehingga mereka bisa mempunyai ruang kesempatan yang luas, dan APBD kita bisa bermanfaat untuk rakyat, tidak untuk keperluan yang di luar itu. Terima kasih. Kalau Sis Grace? Saya buat teman-teman sebangsa setanah air, terutama yang masih muda-muda, jangan takut. Justru enak lagi karena masih muda secara umur. Jadi kalau kita berbuat kesalahan, ya nggak apa-apa, namanya juga masih muda gitu kan, masih belajar gitu. Tapi bayangkan kalau buat kesalahan nanti setelah umurnya udah banyak gitu, nggak enak gitu. Jadi jangan khawatir, yang penting peganglah kuat-kuat nilaimu. Itulah yang akan membedakan kamu dibandingkan orang-orang lainnya, dan itulah yang akan menyelamatkanmu nanti dari berbagai godaan yang mungkin akan ditemui di masa-masa mendatang. Nilai, punya integritas itu adalah hal yang sekarang ini mahal ya, yang mungkin mulai ditinggalkan oleh sebagian orang. Soal uang, soal pengalaman, biaya dan sebagainya, jangan khawatir. Kalau kamu punya gagasan yang baik, substansi yang baik, money will follow. Don't follow the money. Gitu. Oke, super sekali ini kesimpulan dari dua narasumber. Thank you banget,
Mas Abdullah Azwar Anas, good luck untuk membangun kembali Banyuwangi yang mungkin ya seperti daerah-daerah lain di seluruh dunia sekarang lagi terpuruk, terutama di bidang pariwisata. Tapi saya yakin akan cepat lah kalau di tangan Mas Anas. Grace. Tunggu Mas di Banyuwangi. Oh Mas. Iya. Kak Grace, saya tunggu. Sudah ada pesawat Airbus. Oh, bangga sekali, okay. Bangga banget melihat pekerjaan Mas Anas di Banyuwangi, ikutan bangga, senang Mas. Sama-sama. Sis Grace juga good luck untuk kerja-kerja politiknya, terutama sebentar lagi akan menghadapi pilkada serentak ya. Semoga PSI bisa mengajukan calon-calon yang oke gitu, anak-anak muda yang berprestasi, yang punya potensi untuk memimpin daerah dengan sangat baik. Thank you banget, Mas Anas, Sis Grace. Nah, sebelum saya menutup webinar ini dengan sebuah kesimpulan dari diskusi kita tadi, saya mau mengajak teman-teman semua untuk, ya seperti tadi saya bilang kan, gara-gara pandemi COVID-19 ini banyak sekali orang-orang atau pihak-pihak yang terdampak. Mulai dari yang pemilik usaha, mulai dari orang-orang yang di PHK dan lain-lain. Tapi ada juga orang-orang yang ini sebenarnya kasihan, orang-orang yang sudah berjuang untuk bangsa selama masa kemerdekaan dan juga mempertahankan kemerdekaan. Para veteran yang sekarang mungkin beberapa banyak yang sudah mulai dilupakan oleh kita gitu, yang dalam masa pandemi ini hidupnya semakin susah. Nah, kita mau mengajak kalian untuk membantu mereka lewat memberikan donasi lewat kitabisa.com untuk meringankan beban veteran-veteran ini. Kalian bisa melakukan donasi dengan mengklik link bit.ly/veteran berjuang. Ya. Jadi bit.ly/veteran berjuang. Nanti mungkin akan sertakan juga linknya di Supers di bawah. Jadi begitulah webinar kita kali ini. Dan sebagai kesimpulan tadi saya beberapa mencatat hal-hal yang menarik. Yang pertama, anak muda jangan takut untuk terjun ke dunia politik. Karena sekarang ruang terbuka. Zaman dulu aja waktu masih zaman kemerdekaan, yang berjuang semua anak-anak muda. Masa sekarang di mana ranah sosial media yang pegangannya anak muda banget, dan juga partai-partai dan banyak instansi pemerintah sudah membuka pintu yang seluas-luasnya bagi anak muda untuk ikut berpartisipasi, tapi anak-anak mudanya masih takut dan nggak mau. Jadi jangan sampai persepsi-persepsi dari orang-orang sebelumnya yang bilang bahwa politik itu udah pasti kotor, udah pasti mengerikan, udah pasti membosankan dan lain-lain, itu mempengaruhi persepsi kalian untuk akhirnya tidak jadi berpartisipasi dalam membangun bangsa lewat politik. Dan juga tadi hal menarik yang saya catat adalah kalau sudah masuk di politik, apapun yang kita lakukan memang sebaiknya tersistem. Makin apalagi sekarang di masa teknologi informasi yang makin oke, itu semua bisa di-record, semua bisa diatur dalam sistem, sehingga ya semuanya bisa aspirasi-aspirasi, program-program yang sudah diajukan sama masyarakat itu bisa kita kerjakan. Kalau ya kita jadi anggota legislatif atau misalnya jadi kepala daerah. Sebenarnya banyak tadi ya kesimpulannya, cuman saya rasa sih cuman 2 itu yang benar-benar harus kalian tanamkan kalau kalian anak muda mau terjun di dalam politik praktis. Segitu. Sekali lagi terima kasih untuk kedua narasumber. Semoga obrolan kita kali ini bisa bermanfaat, bukan buat kalian doang, tapi buat masa depan Indonesia secara umum. Thank you, nama saya Iman Syafi'i. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap pakai masker.